Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, hari ini adalah hari pertama eh, Bincang Hati edisi spesial Ramadan ya. Alhamdulillah, saya di sini Devi Rahmadana bersama dengan Hani Siti Nuraini. dari Parenting dengan Hati. Nah, sebelum kita mulai bincang-bincang kita pada malam hari ini, kami mau sampaikan dulu bahwa buku Kamera di atas. buku Parenting dengan Hatinya sudah terbit. Alhamdulillah, sudah di tangan. Masya Allah, akhirnya setelah menunggu berapa lama ya persiapan ini, rilis yang dari selesai ditulis pun sampai akhirnya terbit tuh cukup makan waktu juga. Akhirnya bulan puasa ini, bulan Ramadan ini sudah sampai di tangan. Nah, ini yang kemarin kita cetak pertama, tinggal sisa 3 eksemplar lagi. Nah, kalau masih ada nanti teman-teman yang mau memiliki bukunya bisa langsung ke nomor yang ada di bawah. Ini nomor istri ya, 0821 1111 0979, satunya 5 kali. Nah, atau nanti kalau ada yang mau nelpon pada saat acara ini berlangsung juga boleh nomor tersebut. Nanti kita bisa ngobrol via sound dulu ya, via voice note. Bukan voice note, via suara dulu gitu. Videonya belum bisa, masih bermasalah. Nah, ini juga semoga tidak bermasalah ya. Cek dulu dikit. Nah, masih ternyata. Si error ya. Oke, semoga dengan hadirnya buku ini program kita juga nanti akan semakin berkembang. Insyaallah. Amin. Baik, hari ini tema kita adalah apa? Nih. Membangun ketaatan di bulan Ramadan. Ramadan dan mesin hati ya, Ramadan dan mesin hati. Jadi kita mau bahas bagaimana sih sebenarnya bulan Ramadan ini kan bulan yang istimewa ya, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh pahala. Nah, bulan ini juga bisa kita maksimalkan untuk menguatkan mesin hati anak dan orang tua sekaligus sebenarnya. Cuma di sini kita bahas mungkin lebih banyak anak-anak ya. Nah, jadi seperti di sebelumnya, di konten sebelumnya yang singkat-singkat itu di shorts kita sebutkan bahwa bulan yang sangat cocok untuk menguatkan eksistensi, mengeratkan kasih sayang, serta meninggikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, kira-kira nih selama ini kita gimana sih kalau di rumah itu untuk menguatkan eksistensi anak-anak, terutama pada saat bulan Ramadan? Gimana nih, Yani? Menguatkan eksistensi anak, berarti di sini potensi kemandirian ya, lebih kemandirian atau eksistensi bakwa ya. Di situ kita bisa mulai dengan scheduling ya, atau bisa dibilang dikasih anak-anak tanggung jawab ya untuk misalnya mempersiapkan bukaan puasa, atau misalnya untuk menu makan berat atau menu makan sahur. Nah, bisa diajak anak-anak berkolaborasi untuk menyiapkan makanan-makanannya. Takjil. Jadi takjil bisa, makan berat juga bisa. Jadi mereka memiliki kepercayaan diri, dan dengan mereka berani menyajikan apa yang mereka masak, itu ada kepuasan tersendiri. Mereka merasa jerih payah mereka itu terpakai. Apa yang mereka lakukan itu bermanfaat buat orang-orang di sekelilingnya. Jadi dan mereka itu merasa terbangun sosialitanya sedikit demi sedikit, mulai dari rumah gitu kan. Sosial itu mulai dari rumah, karena kalau misalnya dia tidak bersosialisasi di rumah, gimana dia bisa bergaul di luar gitu kan. Minimal di rumah dulu dia bisa menunjukkan rasa berbaginya dengan saudara-saudaranya, siblingnya, dengan ayah dan bundanya gitu, atau umi dan abinya gitu kan. Jadi itu yang salah satunya bisa kita bangun sedikit demi sedikit. Terus bisa juga misalnya kita memberikan motivasi untuk bertahan. Motivasi untuk bertahan ini apa? Ya,
misalnya nih bertahan untuk menyelesaikan puasanya. Soalnya kan ada kadang-kadang anak udah lapar, udah haus, kayak mau mati katanya gitu kan. Terus Udah ada mau mati nih. nih kayaknya nggak tahan kali lah nih, udah lapar banget, kayaknya udah lemes nggak ada tenaga. Ada juga kan yang kayak gitu. Nah itu istilahnya untuk memotivasi mereka agar bisa bertahan menyelesaikan puasanya sampai selesai gitu. Dan juga bertahan untuk menahan amarah. Biasa anak-anak dengan eksistensi tinggi itu kan mudah ya terpancing amarahnya, mudah emosi gitu, diingetin gitu. Kalau lapar emosian gitu. Ya, misalnya dengan hadis-hadis, bisa diingetin dengan hadis-hadis jangan marah untuk surga gitu lah, tardabalakaljan jannah gitu kan. Nah, bisa dengan hadis itu kita ingatkan, jadi mereka nggak akan yang istilahnya yang meledak marahnya gitu. Terus memotivasi mereka biar sedikit menunda atau sedikit bersemangat. Jadi kalau udah datang malesnya gitu kan, diingetin lah amalan pahalanya berapa sekian kan, membaca Qur'annya untuk tilawahnya gitu. Nah itu bisa kita bentuk ya sama anak-anak, pola-pola pembiasaan sama anak-anak. Nah mungkin bisa juga orang tua menyiapkan, kayak dulu kita pernah juga ya eksekusi. Waktu itu kita bikin tabel progressing ibadahnya keluarga. Nah, ibadahnya keluarga ini apa? Dari mulai uminya, abinya, sampai ke anak yang paling kecil kita bikinkan tabelnya. Kita bikinkan tabelnya, amalan-amalan yang dikerjakan dicentang gitu kan, tilawahnya berapa banyak yang bisa dikerjakan. Itu ngisi tabel tuh. Nanti di akhir bulan Ramadan itu mau Idul Fitri rekap ya. Kasih bintang gitu ya. Dikasih bintang, iya dikasih bintang, dan itu lumayan ya apresiasinya luar biasa ya, maksudnya seneng banget lah, walaupun misalnya nih amalannya belum sebanyak yang lain, tapi ya kita kuatkan untuk tidak berkecil hati, karena yang penting itu adalah progres, keteraturannya, kedisiplinannya, itu yang kita kejar sebetulnya, bukan seberapa banyak, tapi istiqomahnya itu loh, konsistennya itu yang kita cari. Karena pembentukan kebiasaan itu biasanya kan setelah 3 bulan baru dia bisa terbiasa. Kalau belum ya memang butuh usaha ya. Mungkin salah satu usahanya bisa dengan bikin tabel itu. Dan ini juga yang istilahnya ingin kita terapkan lagi di bulan Ramadan ini. Telat ya ada masa Ramadannya. Gak apa-apa, kalau misal 1 hari 2 hari itu masih bisa dikejarkan kan istilahnya gitu. Gak apa-apa, tidak ada kata yang terlambat untuk suatu perubahan yang lebih baik gitu. Begitu juga untuk kita yang sedang belajar ya, karena ya itu butuh jamaah ya untuk bisa berprogres lebih baik gitu. Kalau misalnya ada penyemangat kan lebih semangat, lebih cepat berkembang, lebih cepat bisa konsisten ya gitu. Gitu sih kalau yang terbayang ya untuk meningkatkan eksistensi itu. Emang yang paling kerasa tuh ya model-model kayak Asma gitu kan. Ya hari ini juga masih kejadian gitu, dia berusaha puasa, adiknya ternyata makan depan dia gitu kan. Sementara Zainabnya, sebenarnya Zainabnya kita agak telat ya, emang agak santai sama Zainabnya, karena anaknya tuh walaupun sebenarnya dia anaknya yang punya eksistensi tinggi, tapi karena dia ngeh banget sebagai anak yang paling terakhir, anak ini sayang, gaya santai itu lumayan juga gitu. Jadi kalau di Jakarta dulu 4 tahun itu udah full ya puasa ya sebulan. Udah, dari 3 tahun itu udah seminggu terakhir udah full. Dari 3 tahun itu udah full, padahal udah bisa full gitu berapa hari. Usia 4 tahun itu udah full 1 bulan gitu. Sementara Zainab sekarang usia 5 tahun masih yang bangun susah, siang-siang masih lapar segala macam gitu. Nangis gitu kan. Nangis segala macam. Berurai air matanya ditengok karena Umi lagi keluar kan, gitu pulang ketemu Umi lapar, ditengok air matanya berurai. Kenapa lapar nak ya? Asma yang ngadapin adiknya masih kayak gitu tuh akhirnya emosian dia. Gampang emosi gitu, dia udah lapar, adiknya cuek makan depan dia gitu kan. Dia emosi. Depan dia juga sih, cuma sebenarnya nggak depan dia, tapi dia tahu gitu, kalau adiknya tuh mau makan kue gitu kan. Karena udah istilahnya namanya masih belajar ya, bertahap lah, pasti ada antar sibling ini ya kecemburuan gitu kan, pasti ada, asal itu dalam hal yang wajar nggak apa-apa gitu. Justru itu malah dibutuhkan karena mereka normal kan. Ya Asma lah yang kita nasihatin lah ya gitu, bahwa ini adalah prosesnya, dia juga udah lebih dewasa daripada adiknya seharusnya gitu kan. Ini adalah bagian-bagian dari
menguatkan eksistensi anak di bulan puasa ya. Jadi emang interaksi-interaksi kayak gini ini pasti akan terjadi. Dan kita juga sebagai orang tua jangan salah jangan salah merespon gitu ya ketika anak berinteraksi seperti itu. Justru harus kita manfaatkan kejadian-kejadian seperti itu untuk menguatkan eksistensi mereka gitu. Itu sih yang paling terlihat belakangan ya. Karena Asmati begitu gitu ya, gampang sekali emosiannya gitu. Kalau Balkis kan sebenarnya apa ya, paling termasuk yang paling settle lah ya selama dia selama belajar puasa di bulan Ramadan dia. Dari berapa tahun yang terakhir itu nggak Ramadan pun dia kalau misalnya puasa sunnah terus ternyata nggak sempat sahur atau dia gas aja, dia tetap puasa, dia nggak terlalu mikirin kalau dia nggak sahur, nggak gampang emosian gitu dia pokoknya dia puasa, dia makan depan dia santai aja gitu. Karena secara eksistensinya emang kalau Balkis ini kan memang tinggi ya, jadi dia nggak terlalu terpengaruh sama orang lain mau ngapain, dia cuek aja gitu. Itu emang gaya Balkis. Nah ini yang sebenarnya yang kita harapkan dari anak-anak itu, belajar bagaimana bisa menguatkan diri mereka sendiri dengan berbagai menyiapkan makannya atau bahkan ibadahnya nanti ya gitu ya. Termasuk bisa mungkin di Ramadan ini ada lomba di masjid dekat rumah gitu kan ya. Dulu Dija sering ya. Iya, Dija itu dulu juara terus. Ini baru cerita aja nih ke Asma tadi, dan dia langsung bilang, nih maulah daftar lomba di masjid, malah tahu Asma dapat katanya. Dia kalau mau sama Dija dulu semua diikutin, semua dibawa pulang, hadiahnya diborongnya. Luar biasa, tapi memang dia aktif ya, maksudnya kalau Khadijah memang jiwa sosialitanya tinggi ya, maksudnya dia berbaur, dia rajin untuk kontak orang-orang gitu, dia rajin gitu. Jadi memang tipikal anaknya juga ketika dia mau dia semangat gitu kan. Tapi sekarang Asma minta juga dia ikut lomba di masjid. Ya rajin-rajin aja ikut. Ya, momen lah ya, bulan Ramadan ini momen starter ya, bisa jadi starter pack. Jadikan starting pointnya gitu ya, untuk membiasakan kebiasaan-kebiasaan kecil itu anak yang bisa kita kuatkan untuk mesin hati eksistensinya. Betul. Bagus ya, maksudnya pembiasaan yang bagus bisa dimulai di bulan Ramadan terutama, karena pola-pola hidup Islami itu di Ramadan itu kental gitu, jadi tinggal melanjutkan aja. Nah tinggal gimana kita orang tua bisa mensiasati agar itu bisa berjalan dengan keberlanjutan yang baik gitu loh. Oke, mesin hati eksistensi insya Allah sangat-sangat bisa. Bagaimana dengan mesin hati kasih sayang? Kalau ini mah pasti sangat lah ya. Kira-kira apa sih yang biasa kita lakukan nih sama anak-anak nih? Kalau untuk mesin hati kasih sayang ini poinnya banyak banget ya sebenarnya. Tinggal apa ya istilahnya, salah satu bisa mungkin dengan kebersamaannya. Karena kenapa? Ketika membersamai anak-anak makan, ketika sahur, ketika berbuka, usahakanlah berbarengan gitu. Jangan yang satu di ruangan ini, yang satu di kamar, yang satu di sana. Kita rounding table atau ngampar gitu kan, sama anak-anak makan sahur bersama, makan berbuka bersama gitu kan. Nah itu sudah merasa menjadi mereka orang yang dianggap dalam keluarga. Jadi kalau mereka belum ada kehadirannya ya dipanggil gitu kan. Terus menyiapkan menu-menu favoritnya mereka. Misalnya kayak Asma tuh, ya betul, Asma tuh misalnya request, Asma banget, Mi pengen makan gorengan, jadi enggak katanya gitu kan. Sempat bikinin nggak sempat ya, yang jadi nggak masalah, yang penting yang jadi favorit dia itu ada gitu barangnya kan. Terus diusahakan kita bisa menjalankan ibadahnya sama-sama ya, tilawah bareng gitu, sholat bareng gitu kan. Nah itu yang istilahnya selalu menjalin kebersamaan dengan anak, kedekatan dengan anak itu bisa untuk meningkatkan naunya mereka, kasih sayangnya mereka gitu kan. Bisa juga misalnya anak-anak kayak Zainab ya, Zainab itu tipikal yang suka banget sebetulnya dengan roti tawar. Nah itu suka request tuh, ada roti tawar nggak, ada susunya ada gitu kan. Jadi memang doyan makan ya, doyan makan dan rajin, dan memang habis gitu. Jadi istilahnya kita nyiapin tuh nggak sia-sia gitu. Memang itu
eh, kita fasilitasi dan memang mereka habiskan gitu kan. Nah bisa juga dengan ketika anak, nah nggak pakai kerudung sayang Umi. Ada kerudungnya. Ketika juga bisa juga dengan ketika mereka selesai menuntaskan puasanya di hari itu, dengan apresiasi pelukan dan ciuman aja sama anak-anak itu udah bisa banget gitu ya, mengapresiasi mereka untuk say thank you gitu, mengucapkan terima kasih karena mereka sudah berjuang di hari ini gitu kan, dan mereka berhasil untuk tamat puasanya di hari itu gitu kan. Juga bisa untuk menu-menu khusus ya, menu-menu khusus itu kadang macam-macam juga nih anak-anak nih kan, istilahnya mereka pengen uminya sudah ada di rumah misalnya, ketika persiapan jam 5 udah di rumah misalnya kan, udah standby buat mereka. Nah itu bisa banget gitu, kita usahakan diri kita hadir untuk mereka ketika menyiapkan penganan, terus kita bisa masak bareng gitu, membangun kedekatan dengan anak-anak. Emang paling mudah itu dengan makanannya mereka, dengan cemilan mereka, itu mudah banget mendekatkan diri kita dengan mereka lewat makanan kalau di bulan puasa, karena itu sesuatu yang spesial buat mereka ya, itu yang ditunggu-tunggu mereka kan, ketika mau berbuka itu apa yang Umi sajikan, ketika mau sahur itu apa yang Umi siapkan gitu, dan di kesur-kes mereka, itu yang paling mudah kita bisa mendekati mereka di bulan Ramadan ini. Nah mungkin satu lagi, ibadah-ibadah kalau bareng. bulan Ramadan itu kan walaupun sebenarnya bukan sunnahnya ya, tapi ada perkataan Rasul yang mengarah ke sana. Tapi populer di Indonesia dan di beberapa negara Asia, kalau bulan Ramadan atau lebih tepat itu di penghujung Ramadan itu saling memaafkan gitu. Itu banget memang. Nah, jadi ini kalau kita sebagai orang tua dengan anak atau sama pasangan dengan anak, saling memaafkan, saling apa ya, mendekatkan diri lah gitu. Ini sangat efektif, sangat kuat sekali untuk mengeratkan lagi mesin hati kasih sayang gitu ya. Karena ya sebenarnya kan meminta maaf itu bukan cuma di khusus bulan Ramadan saja, enggak gitu, tapi kalau momen ini apalagi memang secara tradisinya gitu ya, dan apa konten-konten yang di luar sana juga banyak menguatkan anak ke arah sana, dan ini kita manfaatkan untuk mengeratkan kembali kasih sayang kita dengan anak gitu, kenapa tidak gitu kan. Kita kalau memang kita punya salah ya kita sampaikan gitu, kita minta maaf kepada anak. Kayaknya banyak salah Ya namanya manusia ya. Kadang sadar nggak sadar ya kan. Di satu sisi mungkin kita ingin mengapresiasi mereka, ternyata cara kita salah, mereka malah tersinggung gitu kan. Ada memang, dan itu kadang kita nggak sadar ya kan. Sadar. Ya apa ya, eksistensi kita sebagai orang tua ngerasa tak gitu kan. Itu bisa diterima anak, pikir kita ternyata, dan kelembutan anak-anak gitu kan, dengan rasa mereka nggak match gitu, akhirnya agak tersinggung gitu kan, bisa jadi seperti itu. Makanya menghindari hal-hal yang seperti itu ya nggak ada salahnya. Nggak sama anak aja kok kita minta maaf tuh gitu, sama orang tua kita juga gitu kan, sama orang-orang terdekat kita juga. Namanya manusia, pasti banyak khilaf gitu kan. Ya tradisi kan begitu ya di Indonesia, tapi bukan satu yang jelek lah, bukan satu yang salah. Sebenarnya justru satu yang sangat didorong. Saya sendiri ya ketika bersosialisasi dimanapun, kapanpun gitu, misalnya ketika ikutan entah kursus bahasa Arab, entah apa, ketemu teman bersalaman segala macam, itu secara pribadi itu ketika salaman itu ya mau pulang atau apa, saya selalu bilang mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf lahir batin, karena khawatir pada saat interaksi tanpa disadari kita menyakiti hati orang lain gitu. Gitu aja sih, jadi ya nggak ada salahnya lah. Ngurang-ngurangin dosa kan nggak, itu malah bagus ya kan. Ya, jadi fokus lagi kepada anak ya, karena sangat luas memang bahasannya. Tapi kalau kita bicara bulan Ramadan untuk mengeratkan lagi kasih sayang, ya tentu ini sangat-sangat efektif ya, karena secara aktivitas bulan Ramadan itu sangat banyak aktivitas yang sedikit memaksa orang tua dan anak itu untuk berkumpul lagi gitu. Yang biasanya kalau makan siang misalnya kan ayahnya di kantor,
anak-anak ini sekolah gitu, jadi masing-masing gitu, malam pun kadang juga masing-masing gitu. Nah kalau sahur kan semuanya masih di rumah gitu, jadi pas sahur itu makannya bareng. Nah, pas buka juga bisa kita kondisikan makannya bareng, duduk satu meja, nggak ada meja pun nggak masalah gitu, kita jarang makan di meja sebenarnya. Jadi lebih sering itu makan Ya, gampar gitu. duduk ya, Di duduk bareng lantai. aja lantai berkarpet Apa namanya? udah nyaman ya. Ngeriung lah gitu, ngeriung gitu. Jadi tanpa meja, mejanya paling untuk meja lauk-lauk Meja kecil gitu, bukan lauk. meja makannya. Jadi duduk sama-sama, kadang minumnya satu gelas rame-rame gitu, sama anak-anak kan. Ya, untuk mempererat lagi lah rasa kasih sayang ya orang tua sama anak. Karena kita perlu sedikit konyol-konyolan juga sama anak gitu kalau lagi main gitu. Bercanda-bercanda. Bercanda gitu. Nah, momennya kan ketika kumpul itu gitu, ketika bertemu di terutama di bulan Ramadan ini kita punya momen untuk kumpul bareng, apalagi nanti pas Lebaran itu kumpul keluarga besar segala macam. Nah, ini sangat efektif untuk mengeratkan lagi ya mesin hatinya kasih sayang kepada anak. Tuh. Ada lagi? Eksistensi sudah, kasih sayang udah. Nah, apalagi kalau kita bicara masalah mesin hati penghambaannya. Oh, di bulan Ramadan Ya, ini banget ya. Ya, ini namanya bulan Ramadan, bulan yang pahala berlipat-lipat ya. Ya ginilah, memang momennya gitu ya untuk memperbanyak ibadah gitu. Bahkan apa tidurnya pun tuh bisa jadi ibadah gitu di bulan Ramadan ini. Mau apa amalan-amalan sunnah itu berkali lipat, seperti halnya nilainya setara dengan amalan wajib gitu ya, apalagi amalan wajib itu berlipat-lipat gitu. Nah, cuman memang ada hal yang bagi saya pribadi gitu ya, menjadi concern penting. Kita sering mengatakan begitu selesai bulan Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa gitu ya, menjadi manusia yang bertakwa gitu, menjadi orang manusia yang suci fitrah gitu, kembali menjadi orang yang bertakwa. Nah ini harus dipahami lebih mendalam. Jadi waktunya lah di bulan puasa ini kita memahami lagi makna takwa itu sebenarnya apa sih gitu. Jangan sampai kita takwa tapi tidak memahami betul gitu makna takwa itu apa gitu. Kadang kan sebenarnya makna takwa itu adalah melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah gitu. Jadi bukan takwa hasil puasa itu bukan selesai menahan lapar jadi bertakwa, bukan gitu. Tapi menahan lapar itu adalah adalah bentuk kita taat pada perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Dilarang makan kita tinggalkan, padahal kan makan itu halal gitu. Tapi karena ini di bulan puasa itu kita tinggalkan karena Allah melarang kita makan di siang hari. Nah kemarin ada kata guru saya itu Ustaz Labib, perintah Allah itu kebanyakan adalah hal-hal yang kita nggak suka sebenarnya gitu ya. Jadi diperintahkan sholat, sebenarnya manusia itu nggak nyaman disuruh sholat gitu. Tapi karena diperintahkan maka itu harus dilakukan. Jadi bukan sesuatu yang secara fitrahnya manusia suka melakukannya, makanya diperintahkan atau dilarang. Nah, puasa itu adalah salah satu bentuk latihan untuk mampu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Sebenarnya kuncinya di situ, bukan di hanya sekedar menahan laparnya saja. Sehingga ketika nanti ada perintah lain yang bagi kita itu berat, kita sudah latihan dengan puasa. Nah, ini harus kita ajarkan, harus kita pahamkan kepada anak-anak kita gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi kunci bagaimana puasa itu menghasilkan orang-orang yang bertakwa, dan ini harus kita pahamkan ke anak-anak kita. Nah, ini yang kadang jarang didapat di ceramah-ceramah Ramadan juga gitu ya. Pernah dapat kan ceramah Ramadan waktu sekolah ya kayak gini? Iya. Jarang ya kita dapat kayak gini ya. Bahkan kadang lebih ke apa ya? Ya bukan berarti ceramah Ramadan tidak bermakna gitu ya. Kadang kurang pas aja gitu. Kadang bukan sesuatu yang benar-benar kita bukan apa ya? bukan bahasa meremehkan ya sebenarnya. Tapi nggak pas aja gitu, ada yang kurang. Gitu. Nah,
Sehingga selama ini kita hanya memahami kalau sudah selesai berhasil menahan lapar selama sebulan, itu kita sudah menjadi orang yang bertakwa. Nah ini sebenarnya kurang tepat. Tapi karena kita jadikan latihan menahan lapar, latihan melaksanakan perintah Allah tanpa banyak tanya, gitu ya, tanpa mempertanyakan. Lalu ini kita sami'na wa ata'na, lalu ini kita terapkan kepada perintah-perintah Allah yang lain. Inilah sebenarnya menjadikan kita itu manusia yang bertakwa, gitu. Nah, ini poin yang perlu kita tanamkan, harus kita ajarkan, kita pahamkan kepada anak kita nanti. Karena kalau ini nggak kita tanamkan ke anak kita, mesin hati penghambaannya nggak kita kuatkan dengan cara ini, mesin hati eksistensi sama mesin hati kasih sayangnya nanti tidak akan benar-benar kuat, gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan nanti. Karena yang menyeimbangkan secara alami mesin hati eksistensi dan mesin hati kasih sayang itu adalah mesin hati penghambaan. Nah, kira-kira dari Umi Hani gimana? Ya, semoga kita bisa nanti dapatkan Lailatul Qadar ya, tapi dengan pemahaman yang benar-benar sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan contoh Rasul, sehingga ketika terkait dengan penghambaan ini kan banyak juga aktivitas yang bisa kita gunakan ya untuk meninggikan ya penghambaan kepada Allah bersama anak-anak ya. Bulan Ramadan ini pasti dengan tilawah, berangkat tarawih ke masjid ya, dengan istilahnya menguatkan hafalan-hafalan anak-anak gitu kan, memperbanyak ya, mengingatkan juga ya, sekalian menteladani gitu kan, untuk memperbanyak salat-salat tarawih, salat-salat sunahnya ya, tarawih, rawatib, duha, tahajud gitu. Itu bisa banget untuk jadi jalan meninggikan penghambaan kepada Allah kepada anak-anak ya gitu. Kita sebagai orang tua teladannya istilahnya. Jadi ya dicontohkan, diajak sama-sama. Jangan pintar sendiri atau rajin sendiri gitu. Ketika berangkat ke masjid, berangkat aja sendiri. Tapi diajak gitu. Siapa anak-anak yang mau ikut, yang laki atau yang perempuan terserah lah. Paling enggak ada spillnya gitu. Ada spillnya, ada diajak. Nak mau ke masjid yuk, bareng yuk gitu. Diajak gitu. Bukan berangkat sendiri gitu. Kalau berangkat sendiri berarti soleh sendiri lah, nggak ngajak keluarga gitu. Gitu. Jadi ya kita kan lagi dalam proses pengasuhan ya. Kalau pengasuhan kan mau nggak mau harus banyak announce ya, banyak mengajak. Ya, maksudnya ya mungkin bosan ya berkata kalau misalnya belum dikerjakan gitu, tapi karena sering diajak lama-lama enak juga nih ya kan, akhirnya rajin juga, nanti udah terasa nikmatnya rajin sendiri gitu. Itu aja sih. iya, oke. Jadi clear ya, sebenarnya memang bulan Ramadan ini bulan yang sangat-sangat tepat, yang banyak momennya gitu ya, bisa kita gunakan untuk menguatkan eksistensi anak, mengeratkan lagi kasih sayang, dan terutama yang meninggikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi mau kita diskusikan untuk malam hari ini? Insya Allah cukup lah. Nanti kalau Cukup memang ya. ada yang belum, bisa disusulkan aja. Oke, boleh nanti kalau ada yang mau komentar, boleh nanti kita posting lagi siaran ini di channel YouTube Parenting dengan Hati. Insya Allah besok siang. Tampil. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, di komen postingan-postingan kita. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih banyak untuk orang tua yang ada di luar sana. Seluruh dunia. Seluruh dunia. Tapi harus bahasa Inggris dong, seluruh dunia ya. Apa kan ada translator. Baik, kita akhiri bincang hati malam hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan, masih di edisi spesial bulan Ramadan. Judulnya nanti nyusul ya, kita kabarin lagi. Tapi masih bicara seputaran bulan Ramadan lah insya Allah. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enak.